وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bacaan tilawah yang disampaikan oleh Anda membawa keberkahan bagi kita semua dalam dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, teman-teman pada tahu belum sih apa tema kajian malam hari ini? Temanya itu siapa idolamu yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin Al-Fatih SMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga adik-adik juga baik semua ya. Amin amin rabbal alamin. Oh iya, sebenarnya Ustadz Afwan, apakah bisa dinyalain kameranya? Oh iya, coba bentar ya. Agak gelap soalnya memang di kamar saya. Apa Ustadz? Baik, untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin Al-Fatih SMA sudah bisa disampaikan. Untuk tempat saya persilahkan. Oke baik. Saya share dulu ya. Siap Ustaz. Oke. Sudah kelihatan? Sudah Ustaz. Oke, baik. Jelas ya suara dan kalau video mungkin kameranya memang karena lampunya ya pencahayaannya yang kurang. Siap, udah jelas suaranya Ustaz. Jelas ya videonya, PPT-nya juga jelas ya? Jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala minas sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, hidayah gitu ya yang sudah kita rasakan di hari-hari ini, hari di mana Allah ya dengan cepat mengambil keluarga kita, saudara kita, sanak famili kita, tetangga kita, kawan kita, gitu ya, para asatid kita. Maka kita yang masih diberikan umur, diberikan kesempatan harus banyak-banyak bersyukur dan mengisi waktu luang dengan hal yang sebaik-baiknya. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu kita aturkan, kita limpahkan kepada Nabi Agung, idola sepanjang masa, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak ya saya dan teman-teman semua yang hadir di forum pada malam hari ini bisa berjumpa dengan beliau. Ya, minimal kita berharap semoga bisa bermimpi, ya, memimpikan bertemu dengan beliau. Karena hanya orang-orang yang soleh, hanya orang-orang yang beriman yang bisa mimpi bertemu dengan beliau. Gitu ya. Jadi di buku apa ya? Saya agak lupa ya. Alam Supranatural kalau nggak. Syekh Sulaiman itu bercerita bahwa tidak ada jin ya atau setan yang bisa kemudian menyerupai Rasulullah di mimpi. Kalau sering ketemu ular, sering ketemu anjing di mimpi itu setan biasanya ganggu. Tapi kalau ketemu Rasulullah insya Allah karena kesolehan dan keimanan kita. Kita pada malam hari ini akan berdiskusi ya, santai saja tentang siapa idolamu. Ya sudah, topiknya cuma itu gitu. Nggak ada tor, nggak ada lanjutan. Siapa idolamu? Oke. Kita mulai dengan membaca doa. Tadi sudah dibuka dengan penuh rasa syukur. Kita berdoa bersama. Semoga yang kita dapat tidak kemudian membuat kita tinggi hati
tapi justru semakin tawadhu, semakin merasa bahwa ilmu dan diri kita ini sangat tiada artinya apa-apa. Stay foolish kalau kata Steve Jobs ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga ilmu kita barokah. Semoga bisa menjadi penolong kita untuk semakin dekat dengannya. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa kelihatan ya, kelihatan jelas tak? Karena kalau di layar saya cuma PPT saya nggak kelihatan, beda dengan Zoom yang kelihatan di kanan ya. Ini nggak kelihatan pesertanya. Kelihatan ini ya? Iya, jelas. Oke. Idola itu apa sih? Gitu ya. Kalau dari terminologi dalam bahasa Inggris dan arti, ini saya cek kalau bahasa Inggrisnya kayaknya dari kamus online bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia artinya saya cek dari KBBI online. Jadi ngisi materi sharing seperti ini juga harus ada ilmunya ya. Ini nggak asal kemudian berdasarkan pengalaman, berdasarkan pernah ngaji di mana itu tetap dicek gitu ya. Karena apa? Karena apa yang kita sampaikan di surat Qaf itu Allah bilang ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan kita kecuali pasti akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Jadi hati-hati. Nah, maka harus dengan ilmu ya, harus dengan ilmu. Nah, secara terminologis, ya walaupun saya bukan jurusan bahasa Indonesia atau kemudian pustakawan yang mengerti, gitu. Idola itu sesuatu yang dipuja-puja, bahkan saya cek dalam beberapa istilah di bahasa Inggris itu, mereka dalam tanda kutip ya, menyebutkan itu sampai menuhankan. Ada istilah seperti itu, tidak saya copy pastekan tadi. Wah, ini kok ngeri gitu ya. Jadi idola itu sebenarnya yang diidolakan ya sesama manusia gitu, tetapi sampai seperti Tuhan gitu ya. Nah, yang ngeri yang nomor 3, yang paling populer di Indonesia, nggak tahu ya, nanti mungkin teman-teman bisa dibantu saya di sini kalau ada kuota buka Google ya, googling atau pakai mesin pencari yang lain ya. Saya tadi nulis ya, idola populer di Indonesia. Yang keluar teratas itu artis. 10 artis populer di Indonesia. Gitu ya. Bawahnya K-pop. Bawahnya lagi ya itu apa ya, yang nyanyi-nyanyi itu. Pemusik ya. Baik itu vokalis maupun timnya. Ini idola. Jadi idola di Indonesia. Itu satu halaman penuh ya. Satu halaman penuh di Google itu, halaman pertama. Saya nggak tahu, karena kadang Google itu mencari berdasarkan tren kita. Jangan-jangan saya sering pakai nyari artis-artis gitu ya, jangan-jangan. Nah, ternyata yang keluar itu, idola populer di Indonesia. Keywordnya ini, idola populer di Indonesia. Nanti mungkin beda Google, beda apa namanya, beda hasil. Tapi saya tetap yakin, karena Google ini juga tidak hanya mendeteksi berdasarkan algoritma kebiasaan yang kita cari, tetapi berdasarkan tren ya. Jadi ada Google Trend kan. Nah, berdasarkan tren yang paling diminati oleh masyarakat di suatu wilayah. Ya, saya melihat seperti itu. Tidak saya klik satu-satu tadi. Siapakah di Indonesia ini yang pertama, siapa gitu ya. Tapi saya cukup simpulkan bahwa memang yang dipuja-puja, yang kemudian diikuti, ini kan horor sekali ya, diikuti mulai dari gaya berpakaian ya, kemudian mulai dari kebiasaan, makanan yang dikonsumsi, ngehitnya BTS meal itu kan karena ya bukan orang-orang karena tiap hari beli McD gitu kan. Wong saya yakin yang beli BTS meal itu juga biasanya beli lalapan dan nasi pecel gitu kan, tetapi karena idola mereka yang bekerja sama dengan makanan yang biasa diproduksi dan biasa dijual oleh McD itu gitu kan, hit sekali gitu ya, sampai ungu-ungunya gitu ya.
sampai ada jiplakannya King Nasar gitu ya, KFC Meal gitu ya. Nah, kita lanjut. Dari fenomena yang ada, adik-adik semua ya, ini adik-adik Kifa, walaupun mungkin ada non Kifa atau Rohis di Brawijaya atau peserta umum gitu ya, adik-adikku yang sangat saya banggakan bahwa bahaya sekali kalau kita sampai salah memilih atau salah merujuk figur idola. Siapa idolamu? Gitu. Saya pernah ini pengalaman pribadi dan kejadian nyata. Kalau teman-teman masih sempat dengar istilah Beastudi Ethos di Brawijaya, itu beasiswa saya tahun 2011 saat jadi mahasiswa S1 di Brawijaya, namanya Beastudi Ethos. Di tahun 2012 saya, karena biasanya senior, kakak tingkat itu pasti diminta untuk bantu interview. Sekali seleksi itu kalau nggak salah 300-500 orang yang ikut seleksi gitu ya. Karena banyak, sementara yang diterima paling satu angkatan 5 atau 10 gitu ya, 10 kalau saya tidak salah, kurang lebih 10 lah. Jadi kalau ada 3 angkatan berarti cuma 30 menyeleksi sekitar 300-an orang. Nah, saat sesi interview atau wawancara, tibalah saya pada salah seorang calon penerima manfaat Beastudi Ethos itu, dan memang karena di tornya itu kami diminta panduan wawancara, salah satunya adalah menanyakan siapa idolamu, ya pasti kita tanyakan. Yang lain banyak, ada yang jawab Soekarno, ada yang bilang Muhammad Ali gitu kan. Kenapa? Karena saya suka tinju. Ada yang bilang Abu Bakar. Ya terserah kan, terserah. Ini karena ini hanya portofolio saja dan bagian dari pertanyaan. Dan saya kaget waktu itu. Begitu ditanya siapa idolamu, jawabannya Adolf Hitler. Wah, kaget saya ya. Saya tidak menyangka anak SMA yang masuk kuliah ini tahu dan paham tentang Adolf Hitler. Tahun 2012. Berarti kurang lebih 8 atau 9 tahun yang lalu. 2012. Ya hari-hari gini nih. Hari-hari setelah lolos SBMPTN, SNMPTN, biasanya kan ada seleksi beasiswa dan sebagainya ya. Nah, itu Adolf Hitler. Kaget. Waktu itu 2 ya, saya dan senior. Jadi biasanya 2-2 ya. Yang baru dengan yang agak senior gitu, atau sama supervisornya, karena biar dipantau jawabannya, biar nggak suka-suka gitu, agar sesuai tor gitu kan, dicek. Kami berdua sangat kaget gitu ya, mengangkat alis saking kagetnya, kok bisa Adolf Hitler gitu. Nah, yang bersangkutan ini ngomong, iya karena saya tahu Adolf Hitler itu pemberani, gagah gitu ya. Oh iya sudah. Akhirnya momen interview itu juga sekaligus sebagai momen bagi kami untuk meluruskan. Karena ada juga yang ngefans, misalkan artis dangdut, gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu kemudian background mereka. Nah, untuk masuk ke beasiswa ini harus dipastikan bahwa ini lurus, ya, ini lurus dulu ini benar cara berpikirnya. Kenapa? Karena ini, ya, Ibnul Qayyim itu menceritakan bahwa yang membuat hati, yang membuat jiwa kita itu rusak, ya kalau sudah hatinya rusak, ya yang lain juga rusak, ibadah-ibadah yang lain juga rusak, jangankan ibadah, muamalah juga mungkin rusak, ya. Itu ada 2, syubhat dan syahwat. Syubhat itu ikut-ikutan, syubhat itu tidak jelas, ya, karena ada kaidah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia masuk golongan itu. Ya, kaidahnya seperti itu. Jadi kalau kita ikut-ikutan, taklid, tidak tahu dasarnya, ya kita ikut. Waktu itu sahabat tanya, apakah kalau seandainya mereka masuk ke lubang biawak kalau tidak salah ya, atau lubang ya mungkin kadal atau apa ya, mereka juga akan masuk? Iya, masuk. Fenomena ini sudah terjadi, ya. Kalau teman-teman sering mengikuti pil dacil ya, apa ya pil dacil ya? Apa? Ada yang tahu pil dacil? Halo, ada yang tahu? Halo? Pil dacil itu yang pemilihan KI cilik itu kan? Iya betul ya, betul. Ya berarti
Sekarang masih ada ya? Itu dulu saya senang sekali. Masih ada sekarang? Belum tahu Ustaz. Biasanya di itu sih yang ada kalau Ramadan. Iya, betul. Karena memang edisi Ramadan ya. Biasanya Irfan Hakim itu ya yang keluar dulu. Saya nggak tahu sekarang ya. Nah, kalau sering mengikuti Pildacil, itu hampir setiap session, atau berarti hampir setiap tahun, karena munculnya saat Ramadan saja, itu hampir semua itu pasti bawa ini materi tentang bahwa sebenarnya kita, terutama umat Islam, itu dijajah tidak lagi dengan senjata, tidak lagi dengan rudal, tidak lagi dengan perang, tetapi kita dijajah dengan 3F, ya. Food, fun, sama fashion. Dengan makanan. Kita dijauhkan dari makanan-makanan yang halal. Ya, yang lumayan sekarang sudah ada Dr. Zaidul Akbar itu ya, mulai kembali ke makanan ala Rasulullah gitu ya, walaupun kadang yang disampaikan juga menurut saya kadang tidak berdasarkan secara ilmiah betul gitu ya, tapi berdasarkan kebiasaan. Tapi tidak apa-apa, lumayan. Orang-orang jadi kemudian berbondong-bondong meninggalkan fast food. Ya, kita kan bagaimana mungkin yang kita biasanya makan, misalkan saya orang Jawa ya, nasi jagung. Misalkan nasi jagung, ada lalapan, sayur-sayuran yang sehat itu dikukus gitu. Tiba-tiba kita dipaksa karena ada 3F itu dijajah, foodnya itu kita dipaksa makan fast food. Kita dipaksa makan hamburger yang kita belum tentu tahu kehalalan dagingnya itu. Ya kan? Ini bagian dari syubhat juga. Kita nggak tahu ini. Nah, bisa masuk ke syahwat juga. Karena apa? Waduh, tren. Kenapa kamu kok beli itu? Tren. Ya, biar kelihatan keren. Nggak mau beli es krim kalau nggak beli McFlurry gitu ya. Misalkan. Ya, itu bagian dari syubhat, bagian dari syahwat juga. Food, fun, kesenangan. Ya, kita dijajah dengan kesenangan, hal-hal yang menyenangkan itu kan. Bahkan ada yang bilang surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak enak. Contohnya apa? Kita disuruh puasa. Ya, lapar dari pagi sampai malam. Ya, sampai menjelang terbenam matahari. Ya kan? Gak enak kan? Kita diminta untuk sedekah. Wah, baru dapat beasiswanya, terus kemudian lihat lewat iklan. Wow, sudah sedekah hari ini misalkan. Gak enak kan? Baru dapat beasiswa, padahal pengennya beli di all shop warna oranye, all shop warna hijau gitu kan. Mumpung ada flash sale gitu ya. Padahal tiap hari juga ada flash sale. Gak harus 12, 12, 11, 11 ya, atau 55 gitu kan. Gak harus, tiap hari ada. Kenapa? Fun. Ya. Dan kemudian ada fashion. Ya, tampilan. Bagaimana mungkin kemudian ada seorang orientalis, ya, westernisasi, orang Indonesia sendiri yang mengatakan bahwa, ya, jangan bawa jilbab itu ke kita, karena jilbab itu adalah pakaiannya orang Arab. Ya, lucu ya. Padahal kalau teman-teman belajar teologi, ilmu perbandingan agama, bahwa agama lain itu juga mengenakan penutup kepala bagi wanitanya. Ya, misalkan di Yahudi ada, di Kristen juga ada, gitu ya. Beberapa agama seperti Sikh dan Hindu yang di India juga memakai penutup kepala. Apakah kemudian itu disebut bahwa ini seragamnya orang Arab gitu, orang Indonesia cukup pakai konde saja gitu? Ini bahaya. Orang-orang yang seperti inilah yang harus dihindari. Kenapa? Ini sudah menyerempet kepada syubhat, menyerempet kepada syahwat ini. Dan ini kuncinya yang merusak. Masalahnya, mereka-mereka ini followernya banyak juga, gitu kan? Centang biru semua kalau teman-teman mengikuti IG-nya atau Twitter-nya. Centang biru semua. Ya. Nah, yang orang baik-baik itu centang apa, Ustadz? Ya enggak ada. Kenapa? Ya karena memang kita itu apa ya? Banyak orang baik itu yang tawadhu, yang nggak mau menunjukkan kebaikannya. Nanti dikira ria, nanti bisa menimbulkan ujub dan sebagainya ya. Padahal kemaksiatan itu dipromosikan. Ini kemarin ada bimbingan saya di beasiswa Aktinusa, aktivis Nusantara, Bakti Nusa itu yang dia itu tergelitik untuk meneliti algoritmanya Instagram.
diskusi saja sih kemarin itu di grup, bahwa kalau di Instagram algoritmanya itu yang postingan negatif impact-nya itu 2-3 kali lipat lebih mudah ditangkap daripada postingan yang positif. Dia sampai berkesimpulan seperti itu. Jadi misalkan, mohon maaf ya, suatu ketika teman-teman nggak sengaja, kadang kan promonya itu kan kita nggak sengaja, atau di timeline itu kan keluar misalkan, atau di menu search di Instagram itu keluar tiba-tiba iklan minuman keras, misalkan Heineken misalkan. Tiba-tiba teman-teman klik, ini apa sih? Kan? Diklik. Satu kali ngeklik Heineken, satu kali ngeklik hal postingan yang buruk, negatif itu yang akan kemudian muncul di beberapa hari kemudian adalah postingan buruk yang 2 atau 3 kali lipat daripada yang sudah kita klik itu. Jadi awalnya kita ngeklik satu karena mungkin nggak sengaja atau penasaran atau kepencet atau apapun, itu 2-3 kali lipatnya akan muncul berikutnya. Sementara misalkan teman-teman tiba-tiba melihat postingan WKI UB. Wow, ini 17 Agustus, mari kita isi dengan zikir mendoakan para pahlawan. Misalkan, diklik sekali. Harus ngeklik 3 kali agar postingan serupa muncul lagi esok hari. 2 atau 3 kali. Ya, jadi ini perbandingan sangat terbalik. Saya belum membuktikan sih, tapi ini kemarin ada bimbingan saya di Bakti Nusa itu yang bilang seperti itu. Anak Surabaya. Ya, ini luar biasa. Oh, sampai seperti itu loh. Jadi syubhat dan syahwat ini yang kemudian kadang kita ikuti karena kita ngefans. Alah mas, paling yang ngefans ya yang perempuan aja. Oh, jangan salah. Yang laki-laki itu juga banyak. Siapa biasanya yang difanskan atau yang diidolakan oleh para laki-laki, para ikhwan itu? Artis bola. Oh, ya. Jadi sepak bola itu juga bisa menjadi candu. Betapa banyak bahkan aktivis rohis ya yang bisa bangun malam hari demi menyaksikan Piala Dunia atau Liga Champion, tetapi betapa banyak yang tidak bisa bangun kalau disuruh sholat tahajud. Tidak bisa bangun kalau misalkan ada mabit ya. Ini yang dirindukan dari kumpul-kumpul itu selain kajian langsung di masjid bertemu dengan orang soleh, ada buka bersama, itu mabit. Biasanya jam segini ini langsung ke masjid gitu ya, ada kajian sampai sekira jam 9 atau jam 10, kemudian tidur, nanti bangun lagi jam 1, jam 2 atau jam 3 lah. Nah ini kalau semenjak corona ini kan nggak bisa ya, nggak bisa kumpul-kumpul kajian langsung. Gini nih ya, masih ada yang tega kajian online gini. Ya, masih ada yang tega kemudian menonaktifkan kameranya dengan alasan sinyal, dengan alasan kameranya jelek, dengan alasan pencahayaannya jelek gitu kan. Kemudian ditinggal tidur. Kemudian ditinggal nonton Ikatan Cinta. Ikatan Cinta salah Ustaz? Tidak. Tetapi syahwatnya itulah yang lebih kuat. Ya, jadi jangan nyalakan Ikatan Cinta, jangan nyalakan TV-nya gara-gara punya TV gitu. Walaupun nggak ada TV, streaming lewat YouTube. Nah, syahwatnya yang lebih kuat. Jadi, salah pilih idola, dampaknya sangat besar. Apa itu dampaknya? Matinya hati kita. Rusaknya jiwa kita. Kalau sudah rusak, gimana? Ini salah satu contoh kecilnya. Saya mohon maaf, ini sebenarnya tadi mau saya edit dulu gambarnya ya. Saya mau tutup mukanya, tapi saya kelupaan ini ya, tidak sempat, jadi sudah saya comot. Ini salah satu saja, ya, salah satu saja. Mungkin kalau seandainya para anak-anak muda itu duitnya banyak, konglomerat semua, mungkin isinya baliho di jalan itu gini semua. Tidak ada lagi iklannya AHY atau tidak ada lagi iklannya Mbak Puan, ya. Iklannya adalah siapa? Iklannya anak-anak yang mengidolakan K-pop. Ya, Mas, jangan rasis. Ustadz, jangan bawa-bawa mental disorder gitu ya. Kapan lalu saya melihat postingannya Warstek, karena kebetulan Warstek itu foundernya adalah teman saya, yang menyebut tentang mental illness dan mental disorder bagi penyuka K-pop itu diserang ternyata. Diserang sama ARMY, diserang sama, nggak tahu, banyak itu diserang. Langsung saya japri, sing sabar gitu ya.
Ya, diserang. Kenapa? Ya, karena ini sudah luar biasa. Ya, teman-teman pernah tahu atau pernah dengar lah minimal. Kalau nggak subscribe atau nggak follow, minimal pernah dengar. Ustadz Faizar, pernah? Ada yang pernah dengar? Halo? Halo? Halo Ustaz. Iya, Belum pernah dengar. belum pernah ya. Nah, di sini kalau bisa dibuka. Nah, di search di Google atau di YouTube langsung. Ustadz Muhammad Faizar. Beliau itu kalau tidak salah orang Jawa Tengah karena bahasanya ngapak gitu ya. Ngapak, beliau itu raqi, peruqyah. Dan saya pernah lihat satu atau tiga ya, satu berseri konten videonya meruqyah anak muda, meruqyah pemudi ya, yang kecanduan, yang ngikuti K-pop. Diruqyah. Dan ternyata jinnya banyak. Ditanyain gitu. Wow. Ngerinya, mohon maaf ya. Nanti silakan dicek sendiri ke videonya dan yang diruqyah itu cerita. Jadi di fanbase saya nggak tahu ya artis Korea yang mana gitu. Di fanbase-nya itu mereka rela melakukan apa saja. Bahkan ada ritual, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Nanti dicek kalau saya tidak salah dengar dan tidak salah melihat waktu itu. Nah, ini fanbase-nya sudah yang bersangkutan, yang diruqyah itu diburamkan wajahnya. Itu cerita bahwa ada ritual khusus yang sampai telanjang, yang sampai menyayat darah dan sebagainya. Ngeri. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara awalnya itu mereka ya suka dengan ini, keren ya, ganteng ya, tariannya bagus ya gitu. Makanya saya tulis warning, waras only, hanya untuk yang waras. Ya. Jadi orang-orang yang waras tidak akan salah pilih. Berapa harga billboard itu ya? Ini bisa untuk bayar UKT 2 semester saya yakin ya. Apalagi yang UKT-nya cuma 500 atau 150 ribu. Dulu zaman saya kuliah itu UKT saya 150 ribu. Ya 150 ribu dibayar oleh beasiswa lagi. Itu ya. Jadi pakai billboard. Maka ini menurut saya, mohon maaf, saya sepakat dengan postingan Warstek. Ini kalau teman-teman ada yang di sini K-popers atau ada yang bahkan laki-laki misalkan ngefans juga dengan artis sepak bola siapa, Messi, Cristiano Ronaldo, saya mohon maaf sekali. Ya, mengidolakan mereka adalah sebuah kesia-siaan dunia dan akhirat kalau saya boleh bilang. Ya, ngeri sekali. Kenapa kok ngeri? Karena psikolog, psikiater, ya, psikolog itu berarti kuliahnya di psikologi, psikiater itu berarti kuliahnya di spesialis psikiatri, ya, gelarnya spesialis SPKJ, ya, kejiwaan. Itu menyatakan bahwa ada sebuah penyakit, ya, namanya celebrity worship syndrome. Mereka yang tergila-gila, mereka yang mengidolakan siapa? Selebriti. Sayangnya selebriti itu tidak hanya yang saya sebutkan tadi, artis, pemain musik, ya, tidak hanya itu, banyak. Ya, apalagi sejak era borderless sekarang. Mungkin yang tidak terkenal di TV bisa terkenal di TikTok. Mungkin yang tidak terkenal di YouTube bisa terkenal di Twitter, di Instagram. Makanya ada istilah selebgram dan sebagainya. Ya, dan ngeri. Ya, ngerinya kenapa? Semua diikuti. Ya kan? Mulai dari gaya ngomongnya, gaya berpakaiannya. Makanya kan mereka ngendorse itu ya. Nah, pakai ini. Aku kalau kulitku kering pakai ini gitu. Ini bisa jadi berair gitu ya. Gampang kan kalau umat Islam? Gimana caranya biar lembab misalkan? Ya sering-sering wudu. Dibasuh dengan air wudu misalkan. Ya. Lagi ini biar bibir nggak kering, pakai lip gloss atau lip balm misalkan ya. Loh, padahal sudah ada caranya. Gimana? Sering-sering zikir, dikurangi rasan-rasan, di-unfollow lambe turah. Ya toh?
bibirnya nggak ngomong, tapi hati ini rasan-rasan. Ya sama aja. Ini bagian dari kerusakan yang tadi disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ya. Jadi merusak hati, merusak jiwa, bahaya. Bahaya. Ya. Mereka ini sampai dituhankan. Saya mohon maaf, bagi yang laki-laki mungkin pernah dengar istilah ada pemain sepak bola Argentina yang terkenal itu sampai dipuja seperti Tuhan. Ya. Golnya saja disebut sebagai gol tangan Tuhan. Siapa? Yang laki-laki masih ingat? Namanya siapa? Maradona. Wah, itu di sana ada Tuhannya. Tuhannya, ada Tuhannya. Ada yang menyembah gitu, sampai mengidolakan. Ya, ngeri sekali. Ngeri sekali. Ya, ngeri sekali. Jadi tidak lagi sekedar idola. Saya ngefans nih. Enggak, tapi sampai menuhankan. Ya, bahkan kalau teman-teman melacak sirah gitu ya, sebenarnya Fir'aun itu kan meyakini ada Tuhan. Fir'aun itu meyakini bahwa ada pencipta semuanya ini. Tetapi dia ingin dipuja oleh rakyatnya karena dia bisa memenuhi hajat hidup rakyatnya. Nah, ini bisa jadi ini adalah bagian dari ini. Ya, celebrity worship syndrome. Ya, jadi Fir'aun loh. Jadi jangan dikira bahwa idola itu adalah artis. Belum tentu. Bisa ada orang yang kita ngefans berat gitu ya. Maka gimana? Kepada siapa kita harus meniru? Karena kita ini kan tresno jalanan saka kulino. Apa artinya itu ya? Ada yang asli Jawa banget, ada orang Jawa yang ngerti artinya apa? Tresno jalanan saka kulino. Apa teman-teman? Cinta bisa karena terbiasa. Oh iya, betul. Jadi habit kebiasaan kita itu membuat kita secara tidak sadar. Apa yang kita lakukan berulang-ulang itu membuat kita secara tidak sadar itu ya sudah jadi diri kita. Kalau di biologi, saya nggak tahu ini teman-teman kuliah ada yang jurusan biologi atau enggak ya, atau mungkin dulu SMA-nya IPA gitu ya. Di biologi itu dikenal ada namanya istilah jam biologis. Waktu di mana teman-teman di waktu tersebut terbiasa, misalkan teman-teman yang biasanya sarapan jam 7, maka setiap jam 7 akan merasa lapar. Tapi bagi mereka yang tidak biasa, mungkin sarapannya jam 9, jam 10, paginya cuma minum entah itu minum minum susu atau kopi, maka kebiasaannya itu. Nah, sama. Kalau kita gunakan kebiasaan kita untuk mengidolakan yang tidak benar-benar itu, gitu ya. Kalau sebatas kagum boleh. Dan kekaguman kita pun sebagai seorang muslim misalkan harus dengan apa? Mengucap Masya Allah. Ini kagum saja ya, bukan ngefans beneran sampai terkena sindrom sampai menuhankan auzubillah ya. Kita kagum nih sama teman. Kita kagum nih sama Ustadz X, sama dosen A gitu ya. Masya Allah dosen ini luar biasa. Kepakarannya, santunnya, solehnya. Ya misalkan. Kenapa? Kalau kita hanya hebat wong iku. Wis nemen wis. Wis gak ada obat misalkan ya. Gak boleh. Kenapa? Di situ akan muncul ain. Nah, ini tugasnya para peruqyah, ain. Saya pernah kena ain itu. Jadi ada orang mungkin ya yang kagum sama saya dan kekagumannya itu membuat ainnya masuk ke saya. Jadinya malas ibadah, jadinya malas segala-galanya. Malas yang baik-baik. Ain, ya. Nah, suatu saat nanti kita ceritalah diskusi tentang bagaimana dunia persihiran dan perpeletan dan yang ya supranatural itu, ya. Jadi kita kagum cukup, Masya Allah ya, hati-hati. Jangan sampai, gak ada obat. Aduh, wis mentok aku, wis hebat wis bang. Wah itu ain, ainnya keluar nanti. Bahaya, bisa mencelakai orang lain. Ya, jadi kalau kita kagum, kita memuji Masya Allah, luar biasa ya, luar biasa. Ya. Apalagi gitu ya sampai tergila-gila ngefans ini nggak ada, maka itu berbahaya ya. Jadi salah pilih idola
ya salah ikut tren itu jadi berbahaya. Lalu siapa yang ideal untuk kita jadikan idola? Siapa idola kita yang terbaik? Siapa idola kita yang harus kita jadikan panutan? Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, uswatun hasanah. Jadi uswah itu tidak hanya sebagai pelopor, tetapi juga sebagai figur yang perilakunya, tindak tuturnya, sikapnya itu kita bisa tiru. Kenapa? Karena Allah yang menegur sendiri kalau Rasulullah salah. Ya beda dengan manusia yang lain. Ya, beberapa kali kan Rasulullah langsung ditegur oleh Allah atau Rasulullah dijaga oleh Allah. Misalkan Rasulullah muda, Muhammad bin Abdullah muda itu pernah diajak sama teman-temannya, ya biasalah anak muda, untuk ke pasar malam. Ya, ini kan wajar ya dari teman-teman yang mungkin di daerah, termasuk saya, biasanya di kecamatan saya itu mungkin sebulan sekali ada pasar malam. Ini diajak sama teman-temannya. Dari awal pasar malam itu dibuka biasanya seminggu 5 atau 7 hari lah, ada yang sampai 10 hari. Ya, lihat-lihat ramai atau tidaknya. Dari awal pasar malam itu dibuka sampai pasar malam itu tutup, Rasulullah akhirnya tidak berkesempatan karena dijaga maksum. Dengan cara apa? Rasulullah ditidurkan. Jadi pasar malam namanya pasar malam kan, bukan pasar pagi kan? Namanya pasar malam berarti malam-malam bukanya. Jam-jam segini mungkin ya, jam-jam segini gitu ya. Nah, mungkin sore sudah buka tapi masih sepi, ramenya ya setelah Isya. Tidur ya. Besoknya ketemu temennya, ayo nanti malam ya tak ajak ya. Ya insyaallah ya, insyaallah. Tidur sampai selesai dijaga. Maka apa? Maka ya jelas kita bisa meniru Rasulullah itu, gitu ya. Bukan tidurnya. Tapi bagaimana kemudian Rasulullah itu menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Nah, di momen yang lain, kalau seandainya sudah terjadi, itu langsung diapakan? Ditegur oleh Allah melalui firman-Nya. Misalkan Rasulullah bermuka masam ya. Bermuka masam terhadap sahabat yang buta, buta. Ya, dicuekin, bahasanya sekarang mungkin dicuekin. Ya, karena sedang ada petinggi-petinggi Yahudi kalau saya tidak salah. Langsung ditegur, jangan bermuka masam. Gitu ya. Wah, ini luar biasa. Abdullah bin Umi Maktum kalau saya tidak salah ya. Jadi ini luar biasa. Karena maksumnya itulah yang kemudian ini sudah paripurna sudah. Nyontoh Rasulullah aja sudah selamat. Mengidolakan Rasulullah aja selamat. Loh Ustaz, Mas, kan tidak ganteng. Loh kata siapa? Kata siapa? Kalau teman-teman mengidolakan K-pop karena mereka bening, baik yang laki-laki maupun yang perempuan kan kelihatannya bening-bening ya, kinclong gitu ya. Wis paripurna lah, kecantikan ketampanannya itu paripurna. Maka Rasulullah lebih paripurna. Tetapi memang ya sengaja tidak boleh digambarkan ya, luar biasa ya. Saya baru menyadari ketika ada kartun Charlie Hebdo yang di Paris itu. Jadi dulu tuh saya nggak ngerti, ketika saya kecil itu saya sering dibelikan buku-buku, ya buku bergambar, kalau mungkin teman-teman fahamnya komik gitu ya. Nah itu kan selalu gambarnya Rasulullah itu kan ya cuma ditulis Muhammad gitu ya, seperti cahaya dan sebagainya. Nah ini ternyata saya baru ngerti begitu besar, begitu dewasa ini ketika ada kartun Charlie Hebdo itu. Kalau seandainya Rasulullah itu digambarkan fisiknya, mungkin ya naudzubillah akan terjadi banyak kasus penistaan, penghinaan kepada umat Islam, gitu ya. Charlie Hebdo yang nggak lihat, yang nggak tahu saja bisa seperti itu, ya pasti Allah akan melaknatnya, gitu ya di akhirat kelak. Jadi kecantikan, ketampanan, kegagahan Rasulullah itu luar biasa. Melebihi siapa? Yang mungkin digambarkan adalah Nabi Yusuf. Akan ada yang bilang cuma 25%-nya Nabi Yusuf itu. Sementara di Rasulullah itu 100%. Allahu a'lam. Ya, yang 25% saja bisa membuat pelayannya Zulaiha, Siti Zulaiha itu kemudian mengiris, menyayat tangannya. Saking terpesonanya.
Berarti kalau sama K-pop ya 0,00000 sekian persen. Sangat jauh. Ya enggak ada kan kemudian yang mohon maaf misalkan nonton BTS terus tiba-tiba pas nonton itu sampai ngiris tangannya kan enggak ada. Enggak ketemu saya, enggak ketemu berita seperti itu. Tapi kalau pelayannya Siti Zulaiha, mereka dikasih pisau, dikasih buah, begitu Yusuf lewat, wah, ngiris tangannya. Ya, saking terpesonanya. Gitu ya. Jadi sungguh telah ada ya pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Jadi Rasulullah idola yang luar biasa yang tidak bisa kemudian digantikan. Kalau tadi saya bilang idola sepanjang masa. Ya, Elsan. Idola yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena minimal setidaknya ada 4 hal ini. Ya, sidik, tablik, amanah, fatonah. Fatonah mungkin hari ini banyak. Ya, tetapi yang atas-atasnya itu yang susah. Fatonah itu artinya cerdas. Banyak toh? Teman-temanmu ada toh yang IPK-nya 4? Banyak. Ya. Banyak toh yang kemudian secara intelektual mereka luar biasa kecerdasannya. Tetapi apakah amanah? Tetapi apakah bisa menyampaikan itu dengan benar? Apakah tidak dikurang-kurangi? Ya, jangankan yang bantuan sosial isinya beras, yang isinya sarden, telur, yang pengadaan mencetak Al-Quran saja itu dikorupsi. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi inilah yang membuat Rasulullah itu hebat, paripurna. Oh, apakah Rasulullah hebat? Apakah Rasulullah bisa berpelang? Bergulat bisa Rasulullah. Ya, saking hebatnya. Ya, diceritakan ada yang menantang gulat, kalau menang dia tidak akan menghina Islam, bahkan menyatakan siap masuk Islam, ditantang gitu. Dulu zaman Arab jahiliyah, orang Arab itu olahraganya gulat, ya, di pasar. Jadi pasarnya mereka itu sangat kompleks, nggak cuma sekedar berdagang. Di pasar itu juga momen untuk mengumumkan, ada woro-woronya, ada olahraganya, luar biasa. Jadi Rasulullah menang. Ya mungkin kalau sekarang cuma lawan Conor McGregor di MMA ya sudah di ronde pertama mungkin sudah patah mungkin ya. Rasulullah itu luar biasa. Multi talent. Perang? Wah, jangan tanya lagi. Jangan tanya lagi. Berapa banyak perang yang diikuti oleh Rasulullah dan Rasulullah selalu menjadi yang terdepan. Yang tidak hanya di belakang, maju, maju. Ya, kiri, kiri. Nah, itu tukang parkir ya. Rasulullah luar biasa. Ya, uswatun hasanah. Luar biasa. Jadi ini sudah sangat paripurna, kita sudah nyontoh yang benar saja, nyontoh yang tidak ada celahnya, maksud sudah terjaga. Ya. Nah, kalau mau dibandingkan dengan apapun, saya kayaknya enggak nemu ya mau presiden dunia, bank dunia ya Rasulullah pemegang kunci Baitul Mal. Ya. Apalagi yang kemudian dicari Allah. Enggak ada Allah bisa. Nah, itu semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari mengidolakan hal-hal yang tidak berguna, mengidolakan hal-hal yang sia-sia, dan semoga kita dijadikan oleh Allah mengidolakan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, menjadi pengikut ajaran-ajarannya, dan kelak bisa dipertemukan di jannahnya. Amin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Buat peserta yang mau bertanya silakan on cam dan on mic atau lewat kolom chat. Ya, monggo on mic saja lah biar enak ya. Monggo teman-teman. Ustaz, Ane mau tanya. Masuk. Monggo, langsung aja langsung. Siap. Bagaimana cara kita mencintai idola kita yang tadi disebutin sama Ustaz? Kita kan nggak tahu Muhammad kayak gimana wajahnya, terus
saja kan dari sirinya kan ada. Sedangkan idola yang sekarang yang seperti artis-artis yang sudah berpengalaman juga IG-nya juga banyak seperti share-share yang keadaan saat ini, itu bagaimana saat kita mencintai Rasul kita Nabi Muhammad. Iya, syukran. Langsung dijawab aja ya biar nanti tidak lupa. Oke, taib. Rasulullah itu pernah membanggakan kondisi umat sekarang ini di antara para majelis dan sahabat-sahabatnya. Ini di majelis ya, bukan cuma ngomong ke satu atau dua orang atau ke tetangganya atau bahkan cuma ngomong ke istrinya, bukan. Tapi Rasulullah menyampaikan di majelis ke para sahabat-sahabatnya bahwa akan ada umat yang aku sayangi, aku harapkan bertemu dengan mereka, aku mohonkan syafaat untuk mereka. Yakni umat yang mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu langsung denganku, tidak tahu kondisiku, gitu ya, tapi mereka beriman kepadaku. Maka bagaimana kemudian cara kita mengidolakan dan mencintai Rasulullah? Iman. Islam saja tidak cukup. Ya, maka hati-hati. Banyak umat Islam, gitu ya, mohon maaf, tetapi mereka tidak mencerminkan aktivitas atau perilaku sebagai seorang mukmin yang beriman. Ya, misalkan kalau di dunia sepak bola, saya itu yang paling keras mengkritik itu misalkan selebrasinya Paul Pogba. Paul Pogba ini kan digadang-gadang orang yang soleh, suka berderma gitu ya. Mohon maaf, tapi harus saya kritik selebrasinya yang apa itu ya, yang gerakan mengayunkan tangan ke atas itu adalah gerakannya kaum pagan, ya. Nah kalau tidak pakai iman tidak bisa itu. Wah ini Islam nih, orang ini, soleh nih, ya ini bagus ini, tiru ini. Nah sama, maka kita harus dengan iman. Kita dengan iman mencintai Rasulullah dengan apa? Dengan iman, ya. Kita tilawah, insya Allah kita seperti berbicara, seperti sedang ikut dengan majelisnya Rasulullah. Tilawah. Nah kalau ngapunten ya, mohon maaf, kalau tilawahnya sehari cuma satu baris, ya terbata-bata pula. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Rasulullah? Ya, dengan iman. Dengan semakin kita belajar, semakin kita memahami Islam. Karena Islam menjadi muslim saja tidak cukup, harus beriman. Ya, harus beriman. Nah, itu yang membedakan. Iman itu. Itu luar biasa. Ya memang susah karena naik turun. Nah, kalau saya berharap sih acara kayak gini ya tiap malam ada. Ya, tiap malam ada. Buat apa? Buat meningkatkan iman. Ya, gitu ya. Waduh Ustaz, yang ikut cuma 10, yang ikut cuma 5, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Daripada tidak. Ya lumayan kan nanti gantian. Kadang dari luar, ada yang dari dalam UB sendiri, ada yang dari lintas rohis, misalkan Kiva ngundang dari WKI, kapan-kapan dari misalkan Foxy, ya. Nah, itu. Ini cara agar kita benar-benar bisa mengidolakan Rasulullah dengan iman. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, monggo teman-teman yang mau bertanya lagi silakan. Ada yang bertanya? Iya, monggo langsung. Bisa langsung. Oke, silakan Ustaz. Ana yang bertanya. Jadi misalnya kita, walaupun kita mengidolakan, saya Ana ini ngidolakan ulama gitu. Tapi ngidolakan ulamanya itu buat sebatas cuma kagum aja, Ustaz. Atau gimana? Syukuran Ustaz. Iya, salah satu kemudian yang saya tangkap dari adanya surat Al-Mulk ya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang artinya kurang lebih adalah dialah yang telah menciptakan
langit itu 7 tingkat berlapis-lapis. Dan arsy-nya Allah itu adalah di atas, yang paling atas. Kalau kita belajar tentang ilmu geografi, 7 langit yang berlapis-lapis itu ya atmosfer itu. Ada stratosfer, ionosfer, troposfer, dan kawan-kawan ya. Lalu apa hubungannya Ustadz dengan mengidolakan seseorang? Nah, maka hubungannya adalah tingkatan kecintaan kita, tingkatan level idol kita, gitu ya. Itu ya harus yang paling atas adalah mengidolakan Rasulullah. Kenapa? Itu sudah paripurna. Uswatun hasanah. Ya, jadi hasanah itu jamak. Karena banyak sekali kebaikannya. Kalau di bahasa Inggris kan ada much dan money ya. Itu lebih dari much dan money. Kalau much dan money itu kan ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Ini sudah tidak bisa dihitung ya. Bilangan yang tidak bisa dihitung. Nah, boleh enggak Ustadz kita mengidolakan misalkan saya ngefans Ustadz sama Ustadz Hanan Ataki. Oh, beliau itu kalau cara menyampaikannya teduh, tenang gitu. Oh, boleh. Tetapi kita tidak kemudian harus taklid. Wah, apapun yang disampaikan dengan Ataki betul. Ya, apapun yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Ataki, pokoknya harus saya tiru 100%. Karena namanya masih manusia, tidak semaksum Rasulullah. Apakah Rasulullah juga selembut Ustadz Hanan Ataki? Jauh lebih lembut. Ya, bagaimana mungkin kemudian Rasulullah itu bisa menyuapi Yahudi tua, ya, yang padahal tiap disuapi itu yang dirasani itu Rasulullah. Yahudinya ini buta, jadi nggak tahu kalau yang nyuapi itu Rasulullah. Baru tahu kalau ternyata setelah Rasulullah meninggal, nggak ada yang nyuapi lagi. Dan setelah itu hidayah datang, Yahudi tua tadi masuk Islam. Saking lemah lembut. Jadi boleh enggak apa. Saya juga sering kok mendengarkan ya tadi. Misalkan dari Ustadz Salim Afillah, saya belajar bagaimana kemudian dakwah dengan tulisan. Walaupun saya tahu tulisan-tulisannya Rasulullah itu jauh lebih mungkin secara tata bahasa lebih luar biasa. Ya, kecintaan kita terhadap ulama-ulama yang sekarang dijadikan sebagai sarana untuk kita ingat ke Rasulullah, gitu loh. Intinya gitu. Begitu kita misalkan ketemu, Ustadz Hendi Boni, ini mantan preman. Kita ingat Rasulullah. Oh iya ya, Rasulullah dulu kan punya sahabat, mendidik sahabat yang juga banyak dari mantan preman. Misalkan Umar bin Khattab, ya dulu pas mantan preman di pasar Ukaz gitu ya. Umar bin Khattab, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ini bacain ya Ustaz. Dari Suharet Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara penyampaian yang baik jika saat diingatkan tapi menjawab bahwa itu haknya untuk mengidolakan dan mengikuti sosok tersebut? Iya, ini memang tantangan dan sekaligus peluang ya dalam dakwah, betul ya, dalam dakwah. Jadi gak usah ngurusin hidup orang lain dah, gitu ya. Biasanya kan kadang gitu ya. Apaan sih? Sok suci gitu kan. Seringnya kan seperti itu. Ini tantangan. Tetapi kita tetap tidak boleh kemudian patah arang, kita tidak boleh menyerah. Kalau memang diingatkan tidak bisa, ya sudah, kita doakan. Ya, man ra'a minkum mungkaron, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dicegah dengan tangan. Kalau seandainya dia kecanduan nonton YouTube, joget-joget K-pop yang tidak jelas itu kita ambil. Tidak boleh. Ngamuk, diajak berantem. Ya sudah, kita ingatkan dengan lisan. Ya, fa'ilam yastati fabilisanihi. Maka kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Lah, diingatkan juga tidak mau, Ustaz. Ngapain sih ngurusi hidupan orang lain gitu. Nah, ya saya kan gitu ya, itu kalimat-kalimat standar ya. Kalau disuruh pakai jilbab, masih belum siap. Padahal mati tidak menunggu siap gitu kan.
Masa Israel tanya, kamu siap gak mati besok ya? Ya tak pakai jilbab dulu ya, masa gitu ya, masih belum suci gitu ya, masih belum banyak kan, banyak alasannya. Fa'ilam yastati fa biqalbihi, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, maka dengan hati. Fahuwa ad'aful iman, ini selemah-lemahnya upaya, tapi tidak apa-apa, didoakan saja ya. Rasulullah itu kan menaklukkan hatinya Umar bin Khattab itu kan tidak dengan berperang melawan Umar kan, tidak kemudian ngomongin ayo Umar sini, enggak kan, tapi Rasulullah itu berdoa, di setiap doanya menyebut satu di antara dua Umar, semoga bisa menjadi ibaratnya vote getter, menjadi orang yang kemudian ikut menyebarkan dan melindungi Islam. Dan alhamdulillah diijabah oleh Allah. Jadi bisa jadi doa-doanya teman-teman itu lebih diijabah dibandingkan dengan perkataan, dibandingkan dengan tindakan. Walaupun bahwa ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Ya. Dan juga kita harus tahu kaidahnya di Quran surat An-Nahl ayat 125, ya. Allah itu bilang, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Jadi serulah mereka ke jalan Tuhanmu, ila sabili rabbik bil hikmah, dengan hikmah. Ya, jadi tidak bisa kemudian kita paksa orang, tapi dengan hikmah, dengan contoh-contoh yang baik. Wal mau'izatil hasanah, kata-kata yang membuai hati mungkin ya, yang puitis. Ya. Wajadilhum billati ahsan, atau diajak debat. Jadi tidak sama memperlakukan orang, semua orang digebiah-uyah caranya, diingatkan, kamu nggak boleh nonton K-pop, haram gitu ya. Langsung baper, kamu langsung di blok kontaknya. Padahal temanmu itu ternyata orangnya kritis. Ya, maka kamu ajak debat. Apa sih faedahnya kamu mengidolakan K-pop? Misalkan ya, K-pop terus ya Mas. Kok K-pop terus ya Ustadz, kan banyak yang lain. Selain itu ada Bollywood, Hollywood, ya sama. Apa sih faedahnya mengidolakan Hollywood, Bollywood itu? Nah, kalau kritis boleh, wajadilhum billati ahsan. Berdebat boleh. Jadi nggak sama. Mungkin ke si A dengan cara hikmah, ke si B dengan mau'idhah hasanah, kata-kata yang baik, ke C dengan debat. Kayak siapa? Dr. Zakir Naik, ya. 1000 audiens diajak debat semua. Dan alhamdulillah 80 atau 90%, bahkan mungkin 100% masuk Islam kan, yang diajak debat itu ya. Yaitu tak lain, kul inna hudallahi wal huda. Ya, dapat hidayah dari Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini ada lagi satu lagi, mungkin yang terakhir karena sudah juga dari kawan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana izin bertanya. Ana garis bawahi materi hari ini dari Ustaz adalah menekankan idola kepada Rasulullah. Bila inkes dalam perjalanan kita mengidolakan seseorang, ya yang orang tersebut juga sama-sama mengidolakan Rasulullah, atau sosok tersebut adalah seperti seorang tabi'in, jadi seolah-olah kita itu mengimani buktinya nyata cinta kita itu kepada orang baik seperti di atas. Itu bolehkah Ustadz? Dan sebenarnya sejauh mana hukum yang seharusnya ada pada batasan-batasan seseorang muslim dalam mengidolakan seseorang sebagai figur masa kini? Barakallahu fi ya Ustaz, jazakallahu khair. Ya, Afwan. Jadi gini, kaidahnya itu kita terutama dalam beragama ya, itu tidak boleh hulu atau berlebih-lebihan. Nah, gitu kan? Nah, misalkan ya Allah alam, nanti bisa dilihat ya, ada yang ibadahnya secara berlebih-lebihan gitu ya. Zikir bersama-sama dijaharkan kemudian sampai nangis-nangis, itu menurut saya hulu, berlebih-lebihan. Walaupun menurut yang lain ini bagian dari kekhusyuan, ya Allahu a'lam. Sama, apakah kemudian kita ada batasan tertentu untuk wah stop nih, saya nggak boleh ngefan terlalu berat nih misalkan. Apalagi yang akhwat, yang ikhwan ini, misalkan saya pernah tahu akhwat-akhwat itu kenal yang namanya Fatih Sefarajik, ya, seorang qori. Ya, saya tahu bukan karena suka bacaannya, tapi karena gantengnya. Ini sama juga ini ya. Ini ukti-ukti rohis gitu ya. Ya, disukai Fatih Sefarajik gitu ya. Dan ini luar biasa bacaannya. Alasannya bacaannya, padahal
Yang didengarkan bukan audionya, tapi video. Kalau memang suka sama bacanya, dengarkan aja audionya, bukan videonya. Kalau videonya kan berarti nonton orangnya. Ini sudah hulu dan bahkan jatuhnya ke zina mata gitu ya, karena kaidahnya adalah ghadul basar. Maka gimana caranya? Khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Kita tidak boleh kemudian taklid buta. Jadi ngefans ke orang sampai kita plek. Pokok kalau nggak kata Ustadz ini gini, saya nggak mau. Nah, ini bahaya. Ini yang bahaya. Oh, kata Ustadz ini gini kok. Ya saya ikut tahu. Nah, ini yang bahaya. Ya, bahaya. Tidak serta-merta seperti itu. Akhi ukhti, mas dan mbak, adik-adik. Jadi khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik perkara itu yang pertengahan. Karena apa? Bisa jadi yang menurut kita baik, ini ada di Al-Quran ya, itu buruk sebenarnya menurut Allah. Dan bisa jadi yang menurut kita buruk, itu baik menurut Allah. Tapi ini yang, kalau yang sudah jelas-jelas, jangan-jangan babi itu baik. Enggak, jelas-jelas itu haram, kan? Jangan-jangan bipang ambawan itu halal. Ya enggak, jelas-jelas dari babi gitu kan, itu haram. Nah, yang masih samar gitu ya, yang seperti itu tadi. Kita ngefans banget sama Ustadz X, sama Ustadzah Y misalkan, yang kemudian sampai kita itu kehilangan akal sehat. Ya, ini jatuhnya nanti ke syubhat dan syahwat. Yang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi disebutkan, ini adalah salah satu perkara yang menjadikan hati kita rusak, jiwa kita terganggu. Ya, jadi pertengahan saja. Tidak boleh kemudian sampai taklid buta, mbak ngefans sama saya ingin meniru ini, sekamar isinya foto beliau, ya, istri Ustadz X, Ustadzah Y gitu, waduh nggak boleh, apalagi bukan sekelamin ya, maksudnya beda, bukan mahramnya gitu ya. Jadi itu tidak boleh malah ya. Jadi sewajarnya saja, sebatas mungkin itu tadi, seperti pertanyaan sebelumnya, sebatas jadi sarana kita agar ingat bahwa uswatun hasanahnya itu adalah Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Sepertinya ini sudah malam juga. Ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Amin. Sebelumnya Anda ucapkan terima kasih kepada Ustaz Salahuddin sudah menyempatkan waktu mengisi dari kajian malam hari ini. Alhamdulillah kajian malam hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kita semua diberikan kesehatan, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Jangan lupa prokesnya juga dijaga. Untuk mengakhiri acara dan menutup acara malam hari ini, Anda selaku MC minta maaf dan undur diri. Untuk penutupan, kita baca doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Salahuddin Al-Fatih. Saya silakan. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wahai Dat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, alhamdulillah pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami di majelis ini, ya Allah. Semoga majelis ini adalah majelis yang bisa mempersatukan kami kembali di jannah-Mu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.